Assalamualaikum, hai teman-teman. Kami dari kelompok 4 kelas BE1 Farmasi Angkatan 2019 akan menampilkan video wawancara terkait instrumen fisika dan instrumen kimia yang berada di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Gorontalo. Selamat menyaksikan. Masing-masing. Ini kalau yang pH meter kan, seperti yang sudah saya bilang tadi, itu sensornya. Jadi dia dicelup di air, begitu. Tapi sebelum dia dia harus dikalibrasi dulu pakai buffer yang sudah disediakan. Jadi sini itu ada buffer netral 7, buffer pH 10, buffer basah 10 sama buffer yang asam di bawah 7. Jadi tiga itu harus tiga alat ini harus dicelupkan dulu ke masing-masing ini sampai di memorinya, di layar displaynya ini tuh muncul pH-nya sesuai yang ada di botol. Paling dia plus minus 2 atau plus minus 1 kurang lebihnya gitu. Ketika sudah, baru bisa dicelupkan ke si sampel. Nah, itu untuk pH. Sedangkan untuk ini di sini cara ini kan pada mode pengukurannya masih DO ya. Jadi cara ganti modenya itu tinggal di ini mode itu apa modelnya pH. Biasanya karena ini kan menggunakan baterai ya. Jadi sampel alat ini dimasukkan ke dalam sampel sampai kita tunggu sampai angkanya ini sudah tidak jalan. Sampai stabil ya, sampai stabil. Biasa dia indikatornya juga muncul smile gitu. Itu kalau untuk kategori ininya pH. Sedangkan untuk pengukuran, untuk DO dia tidak ada perlakuan khusus sebelum analisis, langsung saja masuk ke sampelnya. Jadi tadi ini modenya DO. Nah, dia kalau sudah ada indikator begitu, itu berarti sudah siap digunakan. DO itu kan total oksigen di udara, jadi dia ketika di udara begini pasti dia oksigennya lebih dari 100 kan. Nah, ketika dia dimasukkan ke air dia perlahan turun. Jadi yang terdeteksi di sini sama, ditunggu beberapa saat sampai smiley-nya muncul atau angka di layar itu stabil, tidak lagi turun ataupun turun naik gitu. Dia paling yang muncul di sini itu berarti kadar oksigen yang paling limit oksigen ini. Jadi misalnya di sini biasa ada 50, muncul angka 50, berarti total oksigen yang ada di dalam si sampel itu sebanyak 50. Kayak gitu. Jadi 50 ke atas. Jadi ada batasan dia punya nilai oksigen yang bisa Iya, itu tergantung baku mutu. Jadi kalau misalnya kalau untuk alat sendiri dia tidak ada limit deteksinya sampai berapa, pokoknya dia bisa sampai 0 kalau untuk diometer ini. Jadi dia berapa yang terdeteksi di situ berarti itu yang di dalam sampel. Jadi dia kalau misalnya di sini 50 berarti kadar oksigen itu dari 50 yang paling bawah, 50 ke atasnya gitu. Jadi ketika sampelnya baku mutunya misal di bawah 50 itu berarti tidak memenuhi standar. Tapi ketika hasilnya baku mutunya itu hasil yang didapatkan itu di atas 50 berarti dia memenuhi standar. Seperti itu kalau untuk di diometer. Oke, kalau yang ini termo, alat untuk kekeruhan. Alat untuk ukur kekeruhan. Jadi kekeruhan di sini dia satuannya NTU. Jadi dia ada ini untuk kalibrasinya. Jadi dari ini saja bisa kita lihat untuk yang standar NTU yang kekeruhannya 800, dia pasti keruh sekali. Kekeruhan 100 sedang, kekeruhan 20 dan kekeruhan 0,02 yang mendekati 0. Jadi sebenarnya kalau untuk visible saja kita bisa bandingkan sampel dengan ini, tapi tetap biasa kan harus diukur dari sini gitu. Jadi sebelum pakai alat ini kita kalibrasi dulu pakai semua standarnya ini. Jadi standarnya ini tinggal dimasukkan ke kita tekan kal. Setelah kita tekan kal, dia suruh masukkan yang standar 800 NTU.
Jadi dia dimasukkan sesuai garisnya itu sini. Nanti dia akan read. Dia read, standarnya terbaca sesuai dengan ini. Dia klip sampai dia berhenti. Oke, setelah sudah selesai, ganti lagi ke standar yang kalibrasi kedua yang 100, konsentrasi 100 mPa. Terus dia read lagi. Jadi hanya seperti itu cara penggunaannya. Setelah semua selesai, setelah alatnya selesai dikalibrasi, baru dia bisa ke si sampel. Jadi dia ada botol khusus ini untuk ditaruh sampelnya, jadi dimasukkan ke situ. Jadi dia akan baca. Kita coba ya. Oke, sudah standar 100. Ini aqua vides ya. Kalau untuk penggunaan ini jarang sih kita pakai alat ini karena Kalau sampelnya tidak berkeras, langsung. ini untuk pemeriksaan fisik ya. Alat kekeruhan di sini 2, ini 1, ada lagi yang 1. Oke. Apa ada beda? Oke, sebentar. Udah standby. Terus kita masukkan si sampel. Konsentrasi kekeruhan dari aqua vides tadi itu 0,24 NTU. Bisa dilihat ya, setara kan, hampir mirip. Ya sebenarnya kalau untuk visible pun kita sudah bisa lihat gitu, dari ini. Sistem ukuran itu kak, alat ini ada cahaya atau apa begitu? Kalau untuk kekeruhan sendiri kayaknya dia ada detektornya di dalam alatnya ini. Kalau untuk apa namanya, prinsip kerjanya kekeruhan, prinsip kerjanya ini alat, saya pribadi kurang tahu. Cuman yang saya tahu untuk ukur kekeruhan itu, nama metodenya itu turbidimeter. Jadi bisa dicari, mungkin dia punya prinsip kerja turbidimetrik atau turbidimeter. Ini untuk si kekeruhan. Oke. Ini fisika sama fisik dulu fisik. Fisik ya. Jadi fisik di sini itu ada TDS, total dissolve, TSS, total solvent, terus kekeruhan, bau, warna, rasa. Bau, warna, rasa kita cuma pakai organoleptik, penciuman ataupun visible, mata, warna. Sebenarnya ada regennya, cuman lagi kosong di pihak pengunjung regen. Nah, itu tadi kekeruhan, ini juga alat kekeruhan. Bedanya dia menggunakan listrik karena dia harus dicolok. Kayak bisa dibawa. Dia portable lagi ya. Dan ini dia untuk kekeruhan. Tapi dia di situ hanya bisa satu parameter kekeruhan. Sedangkan untuk alat yang ini TB200 dia bisa 2 parameter, TSS sama kekeruhan itu sendiri. Untuk cara kerjanya sama, dia ada botol sendiri ya. Nah, ini dia turbidity untuk kekeruhan. Jadi ada botol dimasukkan ke sini, sama sih kayak itu, ditutup. Kita klik measure sampai dia berhenti otomatis menculang kain. Gitu. Untuk kalau mau pindah,
tadi. Mau pindahan. Mana ke hati dulu Kak Jus? Nah, coba pakainya. Mau pindah menu. Ini dia TDS Resolve. Dia cara pakainya sama kayak yang PH sama DO. Jadi dia dicelup di dalam. Ini disambung. Ini juga portable ya. Bisa dibawa kemana-mana, tapi kita nggak jarang sih bawa. Itu yang mungkin lanjut yang lain sebelum bagian Ini untuk TDS. Jadi untuk alat ini dia TDS sama suhu. Jadi kalau TDS dia begitu ini ya tampilannya. Kalau dia suhu dia tinggal ganti mode. Itu dia suhu otomatis. Jadi kalau untuk parameter kita bagusnya itu langsung di lapangan. Kalau untuk fisik kita sarankannya langsung di lapangan. Keruhan. Tapi seringnya sih enggak. Pasti dibawa ke sini kan. Karena kita juga belum ada untuk menyewakan alat. Oke, ini yang fisik. Jadi fisik hanya itu 1, 2, 3, 4 alat. Itu fisik. Kalau untuk tadi yang saya bilang warna, rasa sama bau kita organoleptik. Padat serbuk mau apa? Kita preparasi di sini. Jadi dia diisi di dalam vessel sini. Dia ada metodenya sendiri ya, tiap sampel. Misalnya kepiting, daging, bakso, dia ada SOP-nya sendiri dari bawaan alat. Jadi berapa yang ditimbang, larutannya pakai apa saja, itu ada memang depending. Jadi ini vesselnya dimasukkan ke sini. Jadi dia nanti berputar. ya hancur, digesti. Kita makan itu asam ada tergantung metode yang Seringnya sih pakainya asam nitrat pekat sama HCl. Berarti setelah ditas masuk di mikrowave dia udah dicairan. Iya, dia akan hancur. Karena cuma berapa, kalau ini kan 0,6 gram. Oh, sedikit. Kebanyakan gitu. Jadi dia jarang sih sampelnya itu di atas 5 gram. Pasti di bawah 5 gram sampelnya, apapun itu. Mau dia daging, bakso, roti. Cuman kita belum pernah hancurkan batu sih. Baru sedimen, air sungai, ya hancur. semua pokoknya jadinya cair. Dari situ baru kita Bau. Periksa di sini. di AS. Perlu diencerkan dulu kalau. Diencerkan dulu lagi karena kan pasti pekat sekali. Itu sih. Oke, ada lagi? Oh, ini loh. Informasi. Mas Tena tadi tahu penjelasannya ini. Jadi komponennya ini AS, ada sealer, pendingin, ada graphic furnace, ada furnace untuk auto sampler, ada tempat lampu. Lampu halokatoda itu ya? Jadi ini lampu apa? Halokatoda. Lampu halokatoda. Jadi dia ada 8 15 semua tuh lampu. Tapi ini berapa lampu slot? 6 slot. 8 slot lampu. Tapi lampu yang kita punya di sini itu 15. ada 15, tapi ada satu lampu yang bisa dia multi element. Nikel kalau nggak salah. Lampu nikel.
Jadi kalau mau uji itu setiap sampel masuk tergantung lampu katoda. Jadi dia untuk misalkan FE dia harus pakai pakai lampunya gitu. Jadi Mesin. tergantung sampel. Iya. Iya. Tergantung parameter yang telah uji bukan sampel. Jadi sampelnya mau periksa parameter apa. Jadi dia semua yang di produk unsur bisa diperiksa di sini. Nah, Untuk logam berat, kan? logam Logam berat. Perbedaannya tadi ini sama flame, furnace sama flame, furnace satuannya ppb, flame satuannya ppm. Ini menggunakan api, Api. sedangkan Flame, ini dia membakar. menggunakan gas atau Pembakaran listrik, pemakaian cahaya apa? Iya, gas. Pakai gas. Kita di sini ada 3 gas, argon, nitros sama asetilen. Jadi 3 gas itu dipakai untuk di furnace. Parameter yang sering diperiksa di sini 2 arsen sama selenium. Cuman baru-baru ini ada ketambahan aluminium. Gitu. Jadi dia pakai gas argon. Terus flame pakainya asetilen sama nitros. 2 api kecil dan api besar pakai nitros, api kecil pakai asetilen. Dan ini kalau ada ini bagus. Tergantung spesifikasi logam. Orang pakai api besar api kecil itu. Dan ada yang menguap sebelum besar, ada karakteristik sendiri untuk logam. Misalkan dia suhunya sudah, kalau FE biasa berapa? Tergantung suhu dari logam itu dia, misalkan dia menguapnya di suhu berapa, kan pakai pembakaran toh. Terus ada juga kita untuk merkuri dia khusus lagi alatnya, namanya vapor system. Dia pakai metode uap dingin. Kalau untuk merkuri, jadi merkuri satuannya ppb, tidak ppm. Jadi dia ini akan muter nanti masuk ke sini terus jadi alirkan ke detektor. Kalau vapor hanya satu logam, Iya, vapor hanya 1. Sebenarnya 2, arsen 1. arsen. Tapi lebih seringnya pakai merkuri. Gitu. Ini cetak untuk auto sampler. Jadi sampel ditaruh di sini. Ini untuk blanko sama reaksinya. Jadi dia mipet sendiri, otomatis inject masuk ke auto dilutor, pengencer otomatis. Itu bedanya Jadi, ini dengan yang lain. Yang lain. Di lab perikanan juga ada itu, tapi trompnya paling dekat apa? Terbaru. Edisi terbaru. Jadi habis bawa uji gue kasih tinggal. Kalau biasa kan farmasi dapat konsep ini kan pembuatan larutan Bukan ada. standar. Pembuatan larutan standar ada. Tahu? Biasanya kan kalau mau analisis kan harus buat standarnya satu-satu kan. Kalau Dari ini bisa. ini enggak. Manual juga bisa. Ini bisa juga bisa Bisa manual. manual. Nah, bisa juga langsung di Untuk auto memudahkan dilutor orang. yang ngencerin otomatis. Dari satu induk cuma 100 ppm ke konsentrasi yang di bawahnya 5 10 20 terus tergantung. 260 itu ini bisa satu kali jalan. 260 sampel. Ya udah bisa sekalian, cuman karena kasihan di alatnya jadi biar bagaimana kita orang tetap setengah-setengah. Paling yang orang running paling banyak biasa 15. Lewat dari 15 kita istirahat jeda sekitar 15 menitan baru lanjut lagi sampai sini. Karena satu kali injek berapa kali refleksi? Jadi ini juga bisa untuk beberapa kali sampel. Jadi bisa duplo, triplo tergantung dari berapa permintaan. Itu sih. Ini pendingin. Karena kan dia panas, jadi dia butuh namanya sealer pendingin. Gitu. Terus kak outputnya begitu kayak Outputnya dia di komputer. Kesini. Recorder. Jadi dia kayak ini yang sudah sama ya, sudah dipakai. Ini dia kurang lebih outputnya seperti ini. Jadi di dalam outputnya itu ada kurva standar, ada standar absorbansi sama konsentrasinya, dan data-data yang muat lainnya. Jadi dia dalam bentuk ada aplikasinya, nama aplikasinya Solar. Gitu. Iya. Jadi ini juga auto. Jadi ini alat bisa beroperasi sendiri tanpa harus orang dorong ke sana kemana. Yang ini. Jadi dia ngikut ke sini. Dia mipet masuk ke Ini tempat kuvetnya. sampel ya? Ada yang tadi saya baca yang warna hitam, dia sampelnya dipipet, diinjek masuk ke dalam itu. Ini tempat sampel. Jadi kalau untuk
furnace Furnace dia ada berapa? 40 sampel yang paling besar. 60 sampel bisa running. Satu kali running. Sampel. Ini dia prinsip kerja alatnya spektrofotometer. Hukum number bir. Kita juga ada spektrofotometer yang single beam sama double beam. Oke, ada yang ditanyakan Ada sini. yang di sini tanya. Jadi sahabat sebelum masuk di sini dalam bentuk cairan sedikit preparasi dulu lah seperti yang tadi. Canggih. Kelebihannya canggih, Ini harganya 3,2 M. memudahkan kami user, gitu. Jadi tidak terlalu Tidak banyak capek-capek. perlakuan yang kita bikin. Kalau kekurangan Kekurangan apa ya kekurangan? Paling gas sih, penggunaan gas. Kita harus tetap iya. Biayanya lebih mahal dari Iya. reagen standar atau sana standar. Oh iya, kita juga ada ya, yang alat ini dia sudah ada standar. Harus ada standarnya. Ini Sudah ada induk yang 1000. ini yang kita encerkan. Ini yang Tahu kan induk bikin 1000. beda, bikin standar bikin apa? supaya Merek dapat standar. kurva kalibrasi standar. Standar larutan standar. Jadi kalau masih bisa harus ada larutan standar dari standar. Dia ada Larutan 2. induknya ini. Ada tembaga, selenium, zinc. Jadi rata-rata ini yang diperiksa di itu. Khusus nikel dia untuk sekalian kalibrasi. Kalibrasi. Jadi dia sudah include ini, include gas. Kalau kekurangannya ini alat sebenarnya hampir tidak ada kekurangan karena sangat memudahkan user. Hanya saja mungkin lebih ke budget perawatan. Kalau misalnya ada spare part yang mesti harus diganti, soalnya kalau untuk segi safety dia safety. Alatnya sudah beberapa kali meledak, 2 kali meledak dan itu tidak menimbulkan percikan api sama sekali. Dia otomatis. Jadi dia langsung ketika ada kendala apa ada otomatis. kebakaran atau apa, dia mati otomatis, semua terhenti otomatis. Terus untuk ketelitiannya alatnya dikalibrasi setiap 1 tahun sekali, gitu. 2 ya. 2 kali Bukan. setahun. Jadi bukan untuk bagian toren yang kalibrasi, tapi Teknisinya dari datang Ada- teknis yang memang ahli dari. yang kalibrasi yang Mantap. sudah ada jadwalnya. Hampir tidak ada kekurangan sih alatnya. Cuman ya itu. Semua alat begitu Kak dikalibrasi. Iya, Iya. semua alat Kantor harus pelayanan kalibrasi. harus dituntut itu. Ada yang Orang menjaga. ada namanya presisi sama akurasi. Itu harus dipenuhi. Ada standarnya presisi sama akurasi. Itu harus, makanya alatnya harus dikalibrasi. Jadi spektrofotometer kita itu selain pakai yang ini, kita juga ada yang single beam. Itu yang satu cahaya. Kalau ini reagen kita, Nah itu dia Tahu pakai reagen kit? dia pakai kit. Tidak tahu, belum tahu. Apa? Belum tahu. Oke. Reagen kit dia, jadi reagen kit itu reagen yang sudah tinggal saya pakai. Kita tinggal campur-campur sesuai prosedur yang ada di buku, di manual booknya. sampelnya tidak perlu dipreparasi kalau Nah, jadi sampel, tapi dia sampelnya minusnya hanya dalam bentuk cair, semua air. Jadi kebanyakan pakai ini pakai kit. Jadi kalau untuk yang kayak makanan, terus batuan, kepiting, semua dan lain sebagainya itu kita prefer ke AS. Ini khusus air. Jadi dia reagen kit itu sudah di set sedemikian rupa, ada prosedur kerjanya yang tinggal kita ikut. Terus untuk spektro, biasanya mungkin teman-teman tahunya spektro yang double beam ya, yang ada tempat belangko sama sampelnya. Sedangkan untuk ini dia karena dia single beam, dia ada yang namanya auto selector. Di auto selector itu dia sudah otomatis mendeteksi konsentrasi berapa yang akan terbaca dari konsentrasi 0,002 semisal ini ya, untuk parameter kadmium dari konsentrasi 0,02 sampai konsentrasi 0,500. Lewat dari 0,500 atau di bawah dari 0,02 dia akan terbaca kurang dari atau lebih dari.
gitu. Jadi ini auto selektornya masuk di sini sesuai garisnya itu hitam, terus dia sampelnya di sini pakai puvette seperti biasa. Ada yang bagian bening, ada yang bagian buram gitu. Jadi dia masuknya ini karena ini kan yang dilewati. Cara megangnya gini kan ya, Iya. masuk di situ itu tuh, jadi nanti akan terbaca gitu sih. Kalau ini spektro, namanya alatnya Spectrophone Paro 300. Ini alat pertama yang ada di Labkesmas. Ada ini masih ya, ini namanya termoreaktor untuk memanaskan. Jadi ada beberapa parameter yang pakai kit kayak COD sama cyanida, dia ada proses pemanasan. Jadi Sampelnya dulu dipanaskan. sampelnya harus dipanaskan. Jadi dia ada 12 slot untuk botol-botolnya. Jadi ada menunya di sini beberapa suhu, kayak misalnya COD dia ada suhu 148, jadi panaskan dulu sampai suhu 148, masukkan sampel, terus diinkubasi selama 2 jam untuk COD. Nah, setelah itu dibaca di spektra. Gitu. Ini untuk yang single beam, untuk yang double beam yang ini. Namanya spektrometer UV visible sinar UV dengan sinar cahaya tampak dengan cahaya tidak tampak. Visible sama. Oke, ini yang umum kan ya? Di sana lagi dia punya alat. Dia Ada ada yang tempat. single. Single beam. Oh iya, single. Ada yang tempat blanko, puvette sama tempat. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi.